Ini paling salah. Cara membuatnya, selat tadi atau solid atau blended dari kolam ditiriskan. Maksudnya kekeringannya lebih kurang 40% lah kadar air, dihaluskan, digerus tadi kan, digesut. Jumlahnya proses pencampurannya yang halus itu 1200, solid tadi dicampur dengan abu tangkos atau abu jangkos 150. Dan abunya dihaluskan juga Pak, diayak, karena kan masih ada sisa-sisa pembakaran kan. Diaduk lah kayak ngaduk semen pakai sekop gitu, 4 kali lah itu, 4 kali bolak-balik biar nyampur dia kan, halus, kalis lah kalau orang bilang. Ditutup, fermentasi dengan terpal rapat ya kan, 4 hari. Setelah 4 hari kita buka lagi, kemudian kita campur dengan bioaktivator kita 100 kilo. Oke. Itu kan tadi kan difermentasi 4 hari. Tanpa bakteri. Iya. Ditutup. Iya. Di posisi semen. Di semen lah. Nah, jarak semen lah. Iya, di semen. Jangan ya. Pokoknya yang tadi pengaduan dan fermentasi itu di semen. Kalau ngaduknya di tanah nanti takutnya tersekop-sekop. Iya. Tanah lapisannya. Nah, fermentasinya juga di semen. Jadi fungsi semen itu, sisi semen yang di semen lantai itu untuk fermentasi dan untuk ini, untuk apa? Untuk pencampuran. Setelah di 5 hari kita buka lagi, kita campurkan dengan bioaktivator 100 kilo. Diaduk lagi. Kayak tadilah juga, tutup lagi 4 hari lagi. Artinya bakteri ya, kita bicara bakteri dulu ya. Bakteri tadi itu kita siramkan secara merata. Iya, ya dia kan? bentuknya nggak cair Pak, bentuknya serbuk juga. Oh, bentuknya serbuk. Iya, jadi diaduk. Diaduk juga. Kayak ini juga lah, kayak diaduk. abu juga Ya, kayak. dikacau kayak sebantu semen Iya, ya. kayak semen juga. Kayak campuran semen, pasir gitu juga aduknya. Udah diaduk, tutup lagi 4 hari. Nanti waktu fermentasi itu Pak, panas itu. Kalau kita buka sedikit, Baru tutup lagi 4 hari. 4 hari. Jadi prosesnya fermentasi itu 2 kali 4 hari. Jadi 8 hari. Jadi kok total pembuatan itu paling dari kolam sampai paling lama 10 hari udah bisa pakai pupuknya. Oh, setelah difermentasi 4 hari, di hari ke-10 udah bisa digunakan. Iya. Ya artinya kan tadi dari buat fermentasi pertama 4 hari. Iya. Buka lagi fermentasi lagi 4 hari. Kan Iya. paling ya 8 sampai 10 hari. Iya. Prosesnya dari awal. Gitu. Itu nanti waktu fermentasi Pak, yang kedua itu panas Pak. Bapak kalau masukkan tangan aja 30 detik tahan jago Pak. Oh, karena panasnya ya. 60 derajat hampir. Iya. Panas, dan itu karena panas itu mikroorganisme itu hidup. Buktinya apa? Nanti banyak maggot. Muncul maggot Pak, hidup. Kita buka itu, padahal nggak ada lalat Pak. Iya. Maggot kecil kayak singlet gori. Iya. Tapi bukan besar-besar. Iya. Kecil-kecil itu meletis-meletis gitu. Itulah hidup. Itu tandanya dia pupuk itu hidup. Ya. Karena apa? Karena panas. Dia hidup. Mikroorganisme butuh panas itu yang konstan, makanya dia hidup. Kalau dia udah hidup, berarti bisa menghidupi. Kan itu logikanya. Itulah dia. Gitu, lebih kurang gitu. Oke. Pengalaman ini. Berapalah biaya operasionalnya yang kita perhitungkan mulai beli solid, pengerjaan apa yang nanti per kilonya kena kosnya? Paling mahal 2.800, paling mahal semua. Kosnya ya. Kosnya paling mahal. Nah, kalau yang sekarang ini yang ada dijual kawan-kawan itu berapa? 4.000 kita jual. 4.000 per kilo ya. Berarti 50 kilo 200.000. 200.000 ya. Kalau batu bara, beberapa petani cabai sudah pernah tahu itu. Kalau bilang pupuk kita bambu kuning, udah pernah dengar itu semua. Kalau daerah Labuhan Batu juga udah pernah dengarnya itu. Jadi oh ininya dulu pupuknya, mana nggak nampak lagi ya, itu pasti itu. Gimana masalahnya Pak kok bisa nggak panjang rata-rata? Jadi kita gini Pak, memang kita nggak fokus produksi lah ya. Kita akui lah, kita kan ini punya ide, punya apa, kemudian ini kan kita UMKM.
kan selalu saya bilang UMKM itu kan usaha mandek kurang modal Pak. Iya kan? UMKM usaha mandek kurang modal, artinya modal mandil. Makanya pola yang saya apakan kemarin, kalau kita paksakan memproduksi sendiri dan kita jual, kan kita butuh modal besar, terbatasan. Tapi kalau kita ajarkan konsepnya, ya kan misalnya lah tadi petani-petani atau kelompok tani atau BUMDes atau bapak kayak asosiasi gini buat kan, ya modalnya di sisi bapak, kita hanya di sisi edukasi kan gitu kan. Jadi yang kedua juga kendalanya kalau kita yang jual langsung, berarti kan petani dibebankan biaya transport Pak. Kan jadi berat kan. Misalnya Pelabuhan Batu aja 500 perak lah per kilo misalnya, kena misalnya contoh. Berarti kan per karung nambahnya kan 25.000 Pak harga pupuk. Betul nggak? Itu dibebankan ke petani kan. Tapi kalau kita kirimkan bioaktivator, betul 500 perak. Tapi satu bioaktivator itu kan bisa jadi 15 kilo lebih kurang. Berarti kalau 500 bagi 15 kan nggak sampai 200 perak kan nambahnya. Jadi itulah yang jadi pertimbangan kita. Jadi saya fokus itu justru transfer knowledge saja. Jadi untuk 1 ton solid yang sudah katakan dulu kering siap digerus, kemudian dari abunya dari itu ya 1.200 solid, abunya dari itu sekitar 150 kilo. Iya. Kemudian apanya dari apa tadi? Bioaktivator. Bioaktivator itu 100 kilo. 100 kilo ya. Iya. Jadi itu acuannya. Kalau mau beli partnya ya boleh saja. Misalnya solidnya jadi 6 ton, berarti kan kali 5 semuanya kan gitu. Sekali ngaduk 5 ton misalnya. 5 ton ininya berarti ini kali 5. Kan itu kan. Bionya kali 5. Gitu aja. Ini berapa per kilo Pak? Kalau kita hitungannya gini Pak, nggak per kilo bioaktivator, tapi kita istilahnya lisensinya per kilo pupuk ini jadi. Jadi masuk kos biaya per kilo pupuk itu 1.800. Selalu sama Bapak bisa 1.700. Jadi 100 perak itu untuk Bapak. Paham kira-kira? Enggak, belum. Jadi gini, saya tulis ya. Jadi bioaktivator itu kita nggak pada harga per kilonya Pak. Kenapa muncul tadi 2.700, biaya produksi sampai 2.800 kan itu kan? Karena ini semua termasuk ya. Udah, ini sama karung sama apa semua. Saya rinci ya. Iya. Bioaktivator itu lebih kurang Pak, lebih kurang. Nanti 1.800. Tapi sama Bapak nanti kita kasih 100 peraknya ke Bapak. 1.700 nih. Inilah kita kos. Ini bio. Kita bilang ya. Udah, karung 100 perak Pak. Ya kan? Karung 100. Iya. Per kilo. Oh. Kan kita hitungnya per kilo. Karung itu 5.000 Pak. Cetak sama beli sama cetaknya 5.000 ya? Iya. Di sini ada itu ya? Ada Pak, pabrik karung situ ada. Kita udah langganan. Kalau Bapak pun mau cetak boleh. Itu per berapa biji? Per 2.000 bisa. Per 2.000 karung. Iya. 100 perak, ya kan? Kemudian upah kerja gesut 70 perak. Upah gesut. Ini borongan Pak. Terus upah ngaduk itu lebih kurang 100. Ini harian. Ini upah ngaduk. Upah ngaduk, ya kan? Kemudian abu itu sekitar 190. Nanti saya rincikan. Lebih kurang. Nanti kenapa bisa muncul 190 ini? Dengan harga berapa gitu kan? Abu. Ini selat ini paling mahal Pak, paling mahal nanti. Sebetulnya dia nggak sampai 100, tapi kita bisa bilang 100 solid. Itu paling mahal. Udah. Ya udah, paling tinggal manajemen, gaji-gaji orang yang ngawasi. Bapak misalnya masuk di situ kan, di sini. Ini 100 manajemen. Ini berapa paling? 100. Ini kan 19, ya kan? Ini 19 2000, ya kan? 2070, 2000, 2100, 2260,
2.160, 2.360. Nah gitulah, lebih kurang segitu aja Pak. Paling mahal makanya 2.700. Di situ aja. Ini apalagi ya, alat lah mungkin nanti kan, investasi alat yang harus kita keluarkan kan masuk di biaya produksi gitu loh, itu namanya biaya penyusutan. iya penyusutan. Oh transportasi, transport bawa ininya kita buat 100 perak aja, transport bawa bioaktivatornya, transport kita lah Pak, kan ada kos produksi transport, alat penyusutan paling sekitar segitu. Kalau kita jual di pasaran udah 3.000 Pak, 4.000. Ya kalau kita mau Ini tadi berapa nih? Ini 2000. ini aja Pak, ini 19, 2000, 2070, 2260, 2360, 2460, 2560. Oh kan paling 2600 sampai 2700. Ini masih 2560 perak. Listrik air lah kita masukkan. Kalau manual mana ada Pak, listrik kita pakai. Listrik lampu aja lah kalau butuh. Paling tinggal penyusutan alat, apa maksudnya terpal lah, kawat lah kan, mungkin kan ada yang rusak kita ganti kan gitu kan.